atas nama Ibu Dewi didampingi oleh kuasa hukumnya Saudara Erwan SHMH dan tergugat atas nama Ibu Kiki didampingi oleh kuasa hukumnya Saudara Deden SHMH. Silahkan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Izin Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register 124-PDT.G/2024-PN Pontianak antara Ibu Dewi sebagai penggugat melawan Ibu Kiki sebagai tergugat pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Saudara Panitra, apakah penggugat dan tergugat yang hadir pada hari ini sudah lengkap di ruang persidangan? Sudah majelis hakim, pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Saudara Erwan SHMH dan pihak tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Deden SHMH dan prinsipal masing-masing juga hadir secara langsung. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus yang asli beserta kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku. Silakan. Selamat pagi, saudara kuasa hukum dari penggugat. Apakah klien Anda yang bernama Ibu Dewi hadir hari ini? Dan secara singkat. Terima kasih Yang Mulia. Untuk hari ini Ibu Dewi selaku penggugat alhamdulillah sudah bisa hadir. Ibu Dewi sendiri lahir di Anjungan tahun 2004. Ibu Dewi ini juga sebagai pemilik Koko Showroom mobil. Sekian Yang Mulia. Dan untuk kuasa hukum tergugat, apakah Saudara Kiki hadir langsung? Silahkan perkenalkan identitas klien Anda. Bagi Yang Mulia, benar Saudara Kiki sebagai klien kami hadir pada persidangan kali ini. Beliau beralamat di Jalan Tanjung Pura, Blok B, pekerjaan wira swasta. Ibu Dewi dan Ibu Kiki, sebelum perkara ini kami periksa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016. Kami selaku majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari Ibu Dewi selaku penggugat? Kami di prosedur hukum yang berlaku yang mulia, kami bersedia melakukan mediasi. Bagaimana dengan Saudara Kiki selaku tergugat? Apakah bersedia? Saya juga bersedia untuk bermediasi Yang Mulia. Baik, majelis hakim menunjuk Bapak Dr. Hermawan SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Kami memberikan waktu selama 30 hari untuk melaksanakan proses mediasi tersebut. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah laporan tertulis dari mediator kami terima. Sidang ditunda. Baik, majelis hakim menunjuk Bapak Dr. Hermawan SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Hakim memberikan waktu selama 30 hari untuk melaksanakan proses mediasi tersebut. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah laporan tertulis dari mediator kami. Tanggal berapa Pak Nitra? Pada tanggal 20 Juni 2026 Yang Mulia. Hadirin
dimohon berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Sidang perkara perdata nomor 124/PDT.G/2024 Bentar. Enggak sidang. atas nama Ibu Dewi didampingi oleh kuasa hukumnya Saudara Erwan SH/MH dan tergugat atas nama Ibu Kiki didampingi oleh kuasa hukumnya Saudara Deden SH/MH. Silahkan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 124/PDT.G/2024 Pontianak dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Apakah saudara akan langsung mengajukan tanggapan atau jawaban atas gugatan tersebut secara lisan atau tertulis? Kami akan mengajukan jawaban secara tertulis yang mulia. Oleh karena itu, berikan kami waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan berkas-berkas tersebut yang mulia. Bagaimana kuasa hukum dari penggugat? Apakah keberatan dengan waktu penundaan selama 1 minggu? Tidak keberatan yang mulia. Saya rasa waktu 1 minggu itu cukup adil bagi kami. Panitra, apakah untuk 1 minggu ke depan ada persidangan? Tidak ada yang mulia. Tanggal berapa, Panitra? Pada tanggal 27 Juni tahun 2026. Baik, sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan dari sekarang dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 124/G/2024 Pontianak dinyatakan dilanjutkan dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda yang telah disepakati minggu lalu, hari ini adalah pembacaan jawaban dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan berkas jawabannya? Siap yang mulia. Ini berkas salinan untuk majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Sudah siap yang mulia. Ini berkas salinan untuk majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Izin memberikan yang mulia. Silakan. Benar yang mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis. Maka dari itu kami mohon untuk 1 minggu untuk menyiapkan berkasnya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah setuju? Setuju yang mulia. Karena pembuktian berupa alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah selesai diperiksa di persidangan, maka agenda berikutnya adalah perumusan dan pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kami meminta waktu 1 minggu untuk melakukan musyawarah majelis hakim guna merumuskan putusan seadil-adilnya. Cukup demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang dengan agenda pembacaan putusan. Demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang dengan agenda pembacaan putusan akhir. Sidang ditunda. Sidang perkara lanjutan perdata nomor 124/PDT.G/2024 Pontianak dengan agenda pembuktian surat dan saksi segera dimulai. Sidang lanjutan hari ini dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kita mulai pembuktian dari pihak penggugat terlebih dahulu. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah membawa alat bukti
bukti surat dan menghadirkan saksi Anda ke persidangan hari ini? Sudah siap Yang Mulia. Kami mengajukan bukti tertulis berupa akta perjanjian jual beli notaris, bukti transfer uang muka atau DP, serta surat somasi yang pertama, kedua, dan ketiga yang telah kami layangkan pada pihak tergugat. Kami beri tanda sebagai bukti P1 sampai P5. Kami juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu saudari Umi dan saudari Imelda. Silakan maju untuk menyerahkan bukti surat asli beserta fotokopinya yang telah dilegalisasi kepada kami. Silakan kembali. Bukti surat penggugat telah kami terima dan periksa. Saudara Panitera, silakan panggil saksi pertama dari penggugat ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saksi pertama dari pihak penggugat atas nama saudari Umi dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, silakan tunjukkan kartu identitas asli Anda terlebih dahulu. Kok bilangnya baik nama Anda Umi, lahir di Desember? Iya. Silakan duduk kembali. Baik, nama Anda Umi, lahir di Pontianak, bekerja sebagai admin keuangan showroom Koko Jaya Mobil. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Saya beragama Islam. Kepada juru sumpah, silakan bantu mengambil sumpah saksi. Iya. Kepada juru sumpah, silakan bantu mengambil sumpah. Iya. Saudari saksi, silakan berdiri untuk diambil sumpah. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Iya. Terima kasih saudari Umi, Anda telah disumpah secara hukum. Oleh karena itu Anda wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi. Kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi Umi, apa yang Anda ketahui terkait transaksi antara Ibu Dewi dan saudari Kiki? Baik, saya adalah ahli keuangan di CV Koko Jaya Mobil milik Ibu Dewi. Tugas saya mencatat seluruh mutasi dan pembukuan transaksi pembelian. Pada tanggal 15 Januari 2024 terjadi transaksi jual beli mobil yaitu Toyota Avanza 2020 seharga 285 juta. Lalu tergugat membayar DP sebesar 15 juta dan mencicil sebesar 4,5 juta per bulan setiap tanggal 10. Lalu, bagaimana dengan catatan riwayat pembayarannya sejak bulan Agustus tahun 2024? Jadi dimulai bulan Agustus 2024, rekening operasional kami tidak lagi menerima kiriman uang cicilan dari saudara Kiki. Saya sudah memeriksa unit
koran berulang kali sampai Desember 2024. Hasilnya tetap nihil pembayarannya. Total ada 5 bulan cicilan yang menunggak senilai 22.500.000. Apakah pihak showroom sudah melakukan upaya penagihan secara kekeluargaan? Sudah Pak, saya sendiri yang menghubungi via WhatsApp untuk mengingatkan tenggang waktunya. Bahkan pihak kami juga telah melayangkan surat somasi resmi sebanyak 3 kali ke alamat rumahnya, tapi tidak kunjung ada pembayaran. Dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi Umi, apakah klien kami selama masa penagihan pernah merespon pesan WhatsApp Anda? Iya, sempat merespon beberapa kali Pak. Pak Kiki bilang usahanya sedang. Ia sempat merespon beberapa kali. Bu Kiki bilang usahanya sedang sepi dan berjanji akan membayar jika sudah ada dana. Tetapi somasi ketiga ini lewat dan tetap nihil. Dari kami cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi Umi dirasa sudah cukup jelas. Silakan mengambil kartu identitas saudari ke depan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Saudara Panitera, silakan panggil saksi kedua dari penggugat. Saksi kedua dari pihak penggugat atas nama saudari Mel dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi, silahkan tunjukkan kartu identitas asli Anda terlebih dahulu. Silakan duduk. Bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih yang mulia. Oke, saudari saksi Mel, apa yang Anda ketahui terkait unit mobil yang berada di tangan tergugat? Saya ditugaskan untuk melakukan pengecekan lapangan. Berdasarkan pantauan kami, unit mobil Toyota Avanza sekitar tersebut masih berada di bawah penguasaan penuh tergugat dan aktif digunakan setiap hari. Apakah Anda tahu bahwa dalam klausul perjanjian, penjual berhak menarik unit jika terjadi tunggakan? Ya, tahu, karena klausul itu tercantum jelas di dalam akta perjanjian yang kami pegang. Cukup dari kami yang mulia. Kuasa hukum tergugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi email, saat Anda melakukan pantauan lapangan, apakah unit mobil tersebut dalam kondisi terawat atau sengaja disembunyikan? Mobilnya terawat dengan baik dan tidak disembunyikan. Plat nomornya juga masih sama. Cukup yang mulia. Keterangan dari saksi email sudah cukup jelas. Silakan kepada saudari saksi mengambil identitas ke depan lalu keluar meninggalkan ruang sidang. Saudara Panitera, panggil saksi berikutnya dari tergugat. Saksi kedua dari pihak tergugat atas nama Ibu Nur Hasanah dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Saksi kedua atas nama Ibu Nadia dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudari Nadia. Apakah Anda sehat? Sehat yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Silakan serahkan identitas saudari ke depan. Oh ini agak cowok.
Silakan serahkan identitas saudari ke depan. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah benar nama Anda Nadia, lahir di Pontianak, pekerjaan wira swasta? Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Juru sumpah, silakan bantu proses pengambilan sumpah. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kuasa hukum tergugat, silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi Nadia, apa hubungan Anda dengan tergugat dan apakah ada masalah keluarga lain yang membebani keuangan tergugat? Saya adalah sepupu dekat dari Bu Kiki. Selain usahanya bangkrut, ayah kandung Bu Kiki jatuh sakit stroke sejak Agustus 2024 dan membutuhkan biaya pengobatan intensif yang sangat besar setiap bulannya. Bu Kiki menjadi tulang punggung utama biaya pengobatan tersebut. Baik, apakah Bu Kiki berniat untuk melarikan diri dari utang cicilan ini? Sama sekali tidak. Bu Kiki bahkan bekerja sampingan sebagai sopir taksi online malam hari dengan mobil itu agar bisa mengumpulkan uang untuk mencicil hutang ini. Beliau tidak pernah berniat kabur. Pertanyaan kami cukup, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Kami hanya ingin menegaskan bahwa asas hukum fakta serpanda harus ditegakkan. Keterangan dari saksi Nadia dirasa sudah cukup. Silakan ambil identitas Anda ke depan dan langsung meninggalkan ruang persidangan. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 124-PDT-G-2024-PN Pontianak dengan agenda pembacaan putusan akhir majelis hakim segera dimulai. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 124-PDT-G-2024-PN Pontianak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, hari ini kami akan membacakan putusan akhir atas sengketa uang prestasi antara Ibu Dewi selaku penggugat dan Ibu Kiki selaku tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P1 sampai P5 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Umi dan saksi email, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa tergugat, Saudari Kiki, telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tertulis bertanggal 15 Januari 2024 dengan penggugat Ibu Dewi. Menimbang bahwa tergugat terbukti tidak melakukan pembayaran kewajiban cicilan bulanan sebesar Rp4.500.000 selama 5 bulan berturut-turut, yaitu sejak Agustus hingga Desember 2024, di mana tindakan kelalaian tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi atau cedera janji, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang bahwa dalil tergugat mengenai keadaan memaksa force majeure akibat kebangkrutan usaha sebagaimana diterangkan saksi Fikri dan biaya pengobatan orang tua yang sakit sebagaimana diterangkan saksi Nadia tidak dapat menghapuskan kewajiban pokok tergugat untuk melakukan pembayaran prestasi yang telah disepakati dalam akta notaris tersebut.
Namun demikian, majelis hakim juga wajib mempertimbangkan itikat baik tergugat yang telah membayar uang muka atau DP di awal dan sempat membayar cicilan dengan tertib, serta pertimbangan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya sarana bagi tergugat untuk mencari nafkah guna memenuhi kewajibannya. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau cedera janji kepada penggugat. 2. Menolak permohonan pembatalan perjanjian dan penarikan paksa unit mobil secara sepihak, namun menghukum tergugat untuk melunasi seluruh tunggakan cicilan selama 5 bulan yang belum dibayarkan sebesar Rp22.500.000, ditambah denda keterlambatan secara tunai dan seketika kepada penggugat selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan agar sisa cicilan berikutnya tetap dilanjutkan sesuai dengan skema perjanjian awal yang disepakati para pihak. 3. Memerintahkan agar sisa cicilan berikutnya tetap dilanjutkan sesuai dengan skema perjanjian awal yang disepakati para pihak. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sebesar Rp450.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Kepada pihak penggugat dan tergugat, Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah saudara sekalian menerima putusan ini? Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah saudara sekalian menerima putusan ini? Anda memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari ke depan. Kami menerima putusan ini dengan lapang dada ya. Kami juga menerima yang mulia. Terima kasih atas kebijaksanaan yang telah diberikan oleh majelis hakim. Dengan demikian, sidang perkara perdata nomor 124-PDT-G-2024-PN Pontianak dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. I just had to let you know you're